Pantun dalam melaksanakan uji kinerja atau UKIN PPG Daljak tahun 2022. Sukses untuk Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljak kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di SMA Islam Kota Pekalongan pada hari ini 14 Desember 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis teks cerpen oleh siswa kelas 11 SMA Islam Kota Pekalongan. Model yang digunakan adalah menggunakan model project based learning dan media film pendek. Apabila dalam video ini ada kekeliruan maupun kesalahan, mohon untuk dikritik dan sarannya agar ada perbaikan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian terus semangat. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta kepada Al-Farisya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Al-Farisya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Al-Farisya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya Bapak presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Alfa Ilmiatin? Ada. Al-Farisya? Ada. Pak Dia? Ada. Fatimah? Ada. Torik? Ada. Syahar Banun? Ada. Oke anak-anak, mudah-mudahan yang teman sakit, yang sakit di rumah segera diberi kepulihan agar nanti bisa bergabung dengan kalian untuk belajar bersama. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh, Bapak tanya kepada kalian, materi apa yang waktu itu kita pelajari? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Materi kemarin yang kita buat tadi yaitu struktur dan pembahasan teks cerpen. Tahan materi kamu dong. Oke. Apakah hanya sebatas struktur? Ada hal yang lain kira-kira? Materi apa waktu itu? Teresa mungkin? Kebahasan cerpen. Bahasan cerpen apa aja itu misalnya? Kayaknya ada penggunaan kata masa lampau. Tepuk tangan dong. Oke. Ini adalah unsur dan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Oke. Nah, kemudian pada hari ini kita akan tidak lepas dari cerpen, namun alangkah baiknya Bapak minta kepada kalian untuk membantu Bapak membahasakan apa yang ada di slide. Al-Farisya untuk membahasakan yang 49. Oke. Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Oke, mengkonstruksi, ya, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan unsur pembangunnya. Oke, berikutnya lagi yang sisi sebelah ini, tolong dibahasakan. Baca. Setelah menyaksikan film pendek, peserta didik dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun. Oke, itu ya.
Jadi setelah kita melihat film pendek, nanti harapannya kalian bisa punya ide untuk dikembangkan di dalam cerita pendek. Oke anak-anak, setelah KD, kemudian berikutnya lagi adalah tujuan pembelajaran. Silakan kalau Bunda kepada siapa yang ingin membacakan, terserah. Kira-kira siapa? Oke, silakan yang keras suaranya. Setelah menyaksikan film pendek, peserta didik dapat menulis cerita pendek dan memperhatikan unsur-unsur pembangun dengan kreatif. Tepuk tangan dulu dong. Oke, semangat ya semuanya ya. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah kalian nanti menyaksikan film pendek, kalian punya gagasan, kalian punya ide yang bisa dikembangkan ke dalam sebuah teks cerpen. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke, kemudian setelah tujuan pelajaran, manfaat. Nah, itu ya, manfaatnya itu kalian bisa cermati yang ada di depan. Silahkan bacakan poin yang pertama. Dapat mengungkapkan isi hati. Oke, dapat mengungkapkan isi hati. Betul nggak kira-kira? Betul. Kemudian berikutnya lagi, Menambah wawasan. menambah wawasan. Berikutnya lagi, Mengubah sudut pandang dan pola pikir. tentang dulu. Nah, itu beberapa di antara manfaat belajar menulis cerpen. Jadi, manfaat belajar kita dalam menulis cerpen, pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Pada hari ini kita akan menggunakan model project based learning, ya PJBL, dan medianya itu adalah media film pendek. Ya, PJBL dan medianya adalah film pendek. Namun sebelumnya, teknik penilaian yang akan digunakan pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, nanti Bapak akan menilai kalian dalam produknya. Apa produknya? Jadi produknya itu adalah kalian nanti Bapak nilai dalam produk menulis hasil tulisan cerpen itu sesuai dengan unsur bangun. Kemudian tidak hanya produk, nanti kalian mengisi jurnal refleksi, gitu ya. Kemudian selain itu nanti kalian menilai penilaian antar teman, gitu ya. Oke anak-anak. Mari Bapak hantarkan kalian kepada inti kegiatan yang pertama dalam PJBL, Project Based Learning. Yang pertama adalah kalian silakan menyaksikan film pendek. Bapak ada 2 film, nanti kalian silakan cermati dari film itu. Jadi pengumpul lagi, kita jalan, ada main-main. Begitu ya. Kalau dia nanti sedikit lagi. Perbedaan bukanlah penghalang kita untuk memperbaiki teman, karena perbedaan akan membentuk sebuah rasa kebersamaan. Jadikan perbedaan sebagai kelebihan, bukan kekurangan. Barusan kalian sudah menyaksikan film pendek. Mudah-mudahan dari film itu paling tidak ada sebuah kerangka pikir bahwa ide itu harus nanti terbangun melalui mungkin dalam kreatifnya itu. Gitu ya. Oke anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi, Bapak minta kepada kalian untuk berdiri semua terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat. Yuk, mari kita berdiri dulu semuanya. Cari posisi yang nyaman, mungkin keluar dari kursi itu ya, jadi biar lebih nyaman nanti. Oke, semuanya berdiri. Oke, sudah siap. Kita akan bernyanyi dan gerak-gerakan juga.
Kita hitung bersama. 1, 2, 3. 1 ditambah 1, hei, sama dengan sama dengan 4. 4 ditambah 4, hei, sama dengan 8. 8 ditambah 8, hei, sama dengan 16. Oke, silakan kembali. Oke ya, mudah-mudahan tadi sudah membakar rasa semangat kalian untuk belajar lebih enjoy di pagi hari ini. Oke anak-anak semuanya, tadi kalian sudah yang namanya mencermati film pendek tersebut. Silakan kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan setelah ini. Oke anak-anak, yang pertama seputar film yang tadi adalah ada nggak sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Misalnya mungkin nilai moral atau sosial atau nilai yang lain. Ada yang menjawab? Silakan. Yuk silakan. Nilai moral, sikap sombong seseorang yang berlebihan terbukti saat tokoh utama diejek mengendarai Vespa tua. Tepuk tangan yang meriah. Itu nilai moral ya, tapi nilai peduli tidak peduli berarti. Tidak peduli ya, sombong berarti ya. Oke. Apakah hanya sekedar nilai itu yang ada? Ada nilai yang lain nggak mungkin barangkali? Silakan kalau ada nilai yang lain. Ada nilai sosial. Coba silakan. Sikap acuh atau tidak peduli terbukti saat tokoh utama dijauhi teman-teman karena memiliki kekurangan, yaitu bisu. Tepuk tangan dong. Seputar larinya ke struktur ya atau alur. Barangkali itu ada alur ya. Alur itu mungkin ada pengenalan atau resolusi atau bagaimana. Ada yang mau menjawab mungkin kalau seputar alur? Kalau alur ada orientasi di mana seseorang mengendarai Vespa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, alur itu tadi seseorang yang mengendarai Vespa. Itu namanya apa itu kalau alur? Orientasi. Orientasi. Berarti itu bukan awal ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Alvareznya. Oke anak-anak, itu yang seputar terkait apa namanya video tadi ya, anak Vespa tadi itu kan keterbatasan ya, karena tidak bisa berbicara, akhirnya anak itu dijauhi dengan teman-temannya. Tapi ada satu teman yang peduli dengannya. Dari teman itu, anak yang keterbatasan itu menjadi pede dan kemudian bergabung dalam komunitas Vespa itu. Luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan film tadi itu ada imajinasi yang kuat di dalam hati kalian ya, nanti bisa dikembangkan dalam sebuah tag cerpen. Oke anak ya, begitu. Kemudian pertanyaan esensial nih, Pak tanya nih. Pernahkah kalian menulis sebuah cerpen sesuai dengan unsur pembangunnya? Ya. Pernah tapi masih acak-acakan. Pernah tapi acak-acakan, tepuk tangan dong. Oke. Pernah membuat cerpen tapi masih acak-acakan. Tapi pertanyaan adalah pernahkah membuat cerpen tapi sesuai dengan struktur dan mungkin unsur pembangunnya, gitu kan ya? Oke. Target kita hari ini adalah kita menulis cerpen sesuai dengan unsur pembangunnya. Oleh karena itu anak-anak, silakan sebelum kita lebih lanjut, kalian berkelompok ya, kelompoknya kalian tentukan sendiri. Kursi dipindah, tapi mejanya masih utuh. Bapak berikan waktu 1 menit dari sekarang untuk membentuk kelompok. Silakan. Setelah kalian berkelompok, tahap berikutnya ini adalah kita mendesain dari rencana proyek yang akan kalian selesaikan, yaitu membuat teks cerpen. Itu ya. Oke, desain yang pertama silakan kalian cermati apa yang ada di depan terlebih dahulu. Utama yang menjadi ciri khas cerpen. 1. Struktur atau alur. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Tepuk tangan buat Reza dulu dong. Oke, ya semangat ya. Yang poin pertama itu 3 karakteristik dalam membuat atau ciri khas cerpen. Yang pertama berbicara alur ya, struktur nih, ada orientasi, ada rangkaian, ada komunikasi, dan ada resolusi. Itu ya tadi di awal Reza itu sudah menyampaikan contoh seorang yang mengendarai Vespa. Itu orientasi tadi ya Reza ya. Oke, berikutnya lagi Reza dibaca lagi poin 2. 2. Tema atau latar berfokus pada masalah atau wilayah yang terbatas. Oke, berfokus pada masalah yang terbatas. Maksudnya apa itu? Kalau yang namanya novel dan cerpen itu beda, ya.
Kalau yang namanya novel itu masalahnya itu melebar, banyak masalah, ke-1, ke-2, ke-3 masalahnya banyak. Tapi kalau cerpen masalahnya itu nggak saja cerpen. Kalau tadi Vespa itu masalahnya apa ya? Ada yang bisa menjawab? Masalah yang tadi anak Vespa itu masalah tentang apa ya? Biar beli. Benar ya? Ada masalah lain nggak kira-kira? Nggak ada. Hanya itu masalahnya, itu kan? Tapi kalau novel, wah panjang-panjang. Itu ya. Oke. Berikutnya lagi, poin yang ketiga, Bapak minta kepada Safira. Ada Safira? Hanya melibatkan 1 sampai 3 tokoh. Tepuk tangan buat Safira. Hanya melibatkan 1 sampai 3 tokoh. Itu ya, artinya tokoh yang berperan yang ada di situ. Oke. Kemudian, nah, teknik dalam menulis cerpen. Ya silakan. Menentukan tema. Menentukan sebuah tema. Tema, betul. Jadi kalau tadi Vespa itu temanya apa tadi? Tadi ada yang bisa jawab. Tema. Perbedaan tidak menghalangi untuk bersatu. Tema ya. Oke. Dan yang lainnya lagi. Oke. Nah, kalian tadi sudah mencermati film pendek, kemudian tadi kalian juga sudah mendesain rencana proyek menulis cerpen, tidak lepas dari terkait kerangkanya. Oke, berikutnya lagi ini Bapak sampaikan menyusun jadwal. Jadi jadwal pada hari ini itu tadi sudah mencermati film, kemudian kalian sudah mendesain, kemudian setelah ini kalian itu adalah membuat naskah cerpen. Ya, membuat naskah cerpen, dan nanti yang terakhir itu adalah kalian mempresentasikannya. Gitu ya. Oke. Kali ini Bapak bagikan LKPD, dari LKPD itu nanti kalian tuliskan cerpen di LKPD tersebut. Oke, anak-anak, ini LKPD-nya. Semuanya, silakan kalian tulis naskah cerpen yang ada LKPD di situ ya. Silakan tuliskan cerpen di LKPD yang ada. Waktu dimulai dari sekarang. Berikutnya ini silakan kalian mempresentasikannya. Jadi dalam presentasi itu nanti yang menjadi bagian itu nanti bertanya kepada yang di depan. Gitu ya. Oke. Kemudian kepada kelompok yang pertama untuk segera menyiapkan diri mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan untuk kelompok yang pertama bisa share-share. Untuk kelompok pertama, Rehan ya. Oke, silakan Rehan dan kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks cerpen yang berjudul Gara-gara Nenek Lupa yang akan dibacakan rekan saya. Baik, teks cerpen tersebut saya bacakan dengan judul Gara-gara Nenek Lupa. Setiap akhir tahun, sekolah Rino libur. Di saat itu, Rino, ayah, dan ibu akan naik ke mobil dan berkunjung ke rumah Nenek Ida yang ada di desa. Nenek Ida memiliki ladang di desanya, dan Rino senang sekali bermain ke ladangnya. Setiap pertengahan tahun, sekolah Rino juga libur. Namun di saat itu, giliran Nenek Ida yang berkunjung ke rumah Rino. Begitulah cara keluarga Rino yang mengatur liburan. Agar tidak bosan,
Kadang mereka liburan di kota, kadang di desa pertanian. Akan tetapi, tahun ini Nenek Ida membuat kesalahan sedikit. Aku yakin saat ini giliranku untuk berliburan ke kota. Gumam Nek Ida yang mulai pelupa. Pelan-pelan, ia lalu mengemasi baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam koper. Pada saat yang sama, Ibu juga mengemasi baju-bajunya ke dalam koper. Ibu tampak tidak bersemangat. Sambil menutup tasnya, Ibu Rino berkata, "Ibu sebetulnya ingin sekali berliburan ke pantai. Sekali saja, supaya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya." Rino langsung berseru setuju. "Aku juga ingin ke pantai, Bu. Jangan ke rumah Nek Ida terus, atau cuma keliling sekitaran kota ini. Bosan, kalau kita bisa liburan ke laut, kita kan bisa berenang dan menggali pasir." "Yah, Ayah, tahun ini kita liburan ke pantai saja ya," seru Rino bersemangat. "Tentu saja tidak bisa, sayang. Akhir tahun ini kita akan mengunjungi nenek seperti biasa. Jangan sampai nenek kecewa dan bertanya-tanya kalau kita tidak datang. Tahun depan saja ya kalau kita akan liburan ke pantai, biar nenek juga sudah diberitahu dari jauh-jauh hari." Rino jadi lesu. Tapi kata-kata ayahnya ada benarnya juga. Nek Ida pasti sedih kalau mereka tidak datang ke pertaniannya. Rino tak ingin membuat neneknya yang baik hati itu jadi bersedih hati. Keesokan harinya, pagi yang sangat cerah. Perkenalkan, nama saya Kamila Ulfa dari kelompok 5. Saya akan bertanya, amanat apa yang terkandung dalam cerpen tersebut? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Amanatnya adalah pentingnya kebersamaan keluarga. Tepuk tangan dulu dong. Ya, perkenalkan, nama saya Alvarez Salahuddin Asmi dari kelompok 2. Ingin bertanya untuk konflik dari cerpen tersebut apa ya? Oke, izin menjawab. Konfliknya dan Ida lupa bahwa anak dan cucunya akan berlibur ke rumahnya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Suatu sisi dalam hidup. Siang ini begitu teriknya. Matahari bersinar tak ada kompromi, menyengat dan membakar bumi. Begitu panasnya. Api berjalan terseok-seok. Ada gunanya. Setiap hari selalu saja berjudi. Kalau tidak berjudi ya tidur molor di rumah. Tetapi walaupun aku sangat membencinya, dia adalah bapakku. Kadang aku berpikir, kalau emak jadi bapak dan bapak jadi emak, mungkin itu keadaan akan menjadi lebih lumayan. Aduh, tiba-tiba aku menabrak seseorang. Krombiang, krombiang, krombiang. Semua bawaanku jatuh berantakan. Tapi untung saja bangkul nasi sudah kubungkus dan kuikat rapat-rapat. Kalau tidak, wah gawat, emak bisa nyanyi nih. Iya, siapa yang kutabrak tadi ya? Aku mengangkat kepala dan ya ampun, kerennya. Aduh, mak. Tersebut dengan sebuah referensi dari YouTube. Kami melihat video dan kami cermati dan menemukan tema itu. Ada Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Nurhadira. Tema apa yang terkandung dalam cerpen tersebut? Ya, tema dalam cerpen ini adalah tentang masa lalu seorang
gadis yang memiliki masa lalu tidak baik. Berarti temanya masa lalu yang kelam. Tepuk tangan dong. Tadi barusan kalian sudah presentasi dan luar biasa, sudah aktif bertanya dan ada yang menanggapinya, itu yang luar biasa sekali. Kemudian begini anak-anak, ini terkait evaluasi pembelajaran. Kalian kalau ditanya oleh teman, ya kemudian dijawab itu tetapi terkesan ada yang merasa mungkin agak bingung menjawabnya, atau mungkin terkesan grogi mungkin, karena mungkin grogi itu tidak terbiasa maju di depan. Bapak yakin kalau kalian sudah sering maju di depan orang banyak, maka grogi itu akan semakin hilang. Kemudian tadi kalian sudah mengamati film pendek. Dari pengalaman film pendek itu tentunya itu bekal kamu sebagai jembatan bahwa ide itu ya itu jadi yang kreatif itu ya. Dia jadi idemu itu dalam cerpen ini nanti kemudian hari menjadi sebuah kumpulan yang besar cerpen atau mungkin jadi film pendek juga nantinya itu ya. Oke anak-anak, silakan kalian di akhir pembelajaran ini Bapak minta kepada kalian siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan. Juga dari kaidah kebahasaan cerpen. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, itu terkait simpulan betul. Berarti yang disampaikan Ridam ya sudah sesuai ya. Yang namanya cerpen itu membuat cerpen itu tidak lepas dari unsur pembangunnya. Itu ya, tidak asal membuat naskah cerpen. Itu anak-anak kemudian utara koleksi pembelajaran. Apa yang membuatmu tertarik pada belajar kita hari ini? Silakan siapa yang mau menyampaikannya? Saya Torek, silakan Torek. sangat tertarik. Tadi melihat film pendek, hal itu akan membuat saya terbuka ide-ide dalam menulis cerpen. Tepuk tangan buat Torek dong. Terima kasih. Apa yang ingin kamu kembangkan di kemudian hari dari belajar kita hari ini? Siapa yang mau ingin menjawabnya? Silakan Nona. Ingin bisa membuat kumpulan teks cerpen. Ingin bisa membuat kumpulan teks cerpen, luar biasa. Mudah-mudahan jadi seniman juga nanti ya. Amin. Oke, mempunyai banyak karya. Di akhir pembelajaran ini silakan kalian keluarkan HP kalian karena kalian harus mengisi jurnal penilaian antar teman. Kalian sudah Bapak kirim linknya, silakan tinggal diisi di HP masing-masing. Yuk, silakan. Semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak sampaikan materi yang akan datang ya berikutnya, yaitu materi kita adalah teks ceramah. Itu ya, teks ceramah yang akan kita pelajari di minggu pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak pandu untuk salam literasi. Masih ingat ya salam literasi ya? Oke. Salam literasi. Mari kita membaca, mari kita menulis, mari kita berhitung, mari digerakkan literasi. Jadi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak. Warahmatullahi